Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya Habibah Khadijah akan membahas tentang karya tulis ilmiah. Lebih khususnya adalah jurnal. Nah, di sini kita akan berkenalan nih dengan salah satu jurnal, yaitu jurnal Ceria. Apa sih jurnal Ceria itu? Nah, jurnal Ceria adalah salah satu platform jurnal yang mempublish jurnal dari Prodi PG PAUD IKIP Siliwangi. Nah, kalian sebagai mahasiswa dapat mempublish jurnalnya di jurnal Ceria tersebut. Jika kalian bukan mahasiswa IKIP Siliwangi, kalian juga bisa mempublish jurnal di jurnal Ceria ya. Nah, ini adalah link website dari jurnal Ceria. Kalian bisa search aja di Google jurnal Ceria IKIP Siliwangi. Tujuan membuat jurnal. Tujuan membuat jurnal itu apa aja sih? Nah, kalian pasti bertanya-tanya sih, kenapa ya kita harus membuat jurnal? Nah, membuat jurnal ada tujuannya loh untuk membuat jurnal. Yang pertama, untuk mengembangkan sebuah penelitian yang telah ditulis serta menjadi acuan untuk para peneliti lain yang sedang melakukan penelitian sejenis. Yang kedua, untuk mengembangkan keilmuan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan. Dapat juga sebuah jurnal ilmiah dijadikan bahan rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Nah, sekarang sistematika jurnal Ceria. Sistematika jurnal Ceria yang baru di website tadi ya adalah apa saja sih? Nah, yang pertama ada judul artikel, yang kedua ada abstrak, yang ketiga ada pendahuluan, yang keempat ada metode, yang kelima ada hasil, yang keenam ada pembahasan, yang ketujuh ada kesimpulan, dan yang kedelapan adalah daftar pustaka. Mari kita bahas satu-satu yuk. Untuk judul yang baik adalah judul yang dirumuskan secara menarik dan informatif yang mencerminkan isi tulisan yang bersifat akurat, singkat, dan jelas, serta memenuhi kaidah penggunaan bahasa yang baik dan benar. Nah, jumlah kata di dalam judul itu tidak lebih dari 14 kata loh teman-teman. Nah, ini contoh dari judulnya untuk PG PAUD. Implementasi metode proyek untuk meningkatkan perkembangan kognitif anak usia dini. Di setiap jurnal pasti ada memiliki ketentuan-ketentuannya tersendiri. Nah, kita lihat yuk di jurnal Ceria apakah sama atau tidak. Nah, kita lihat yuk sama-sama. Nah, untuk judul di jurnal Ceria itu jumlah kata kurang lebih 15 kata. Untuk tipe penulisannya, tipe fontnya adalah Times New Roman dan spasinya 1. Nah, untuk identitas penulis di jurnal untuk identitas penulis di jurnal Ceria terdapat nama, lembaga, alamat, dan email. Untuk nama tersendiri, fontnya adalah 12 di bold dan spasinya 1. Seperti dicontoh di layar ini ya teman-teman. Nah, tetapi untuk lembaga dan email dan alamat itu ditulisnya hanya 11 saja ukurannya. Jadi tidak sama dengan nama penulis. Apalagi sih setelah judul dan nama penulis ada abstrak. Secara umum abstrak harus mencakup 150 hingga 250 kata. Dilihat dari ketentuan jurnal-jurnal yang kita akan publish. Nah, abstrak itu berisikan intisari dari tulisan ilmiah.
Di abstrak juga terdapat kata kunci dapat berupa kata tunggal atau majemuk, terdiri dari 3 sampai 5 kata. Nah, kita lihat yuk di jurnal ceria. Nah, di jurnal ceria, abstrak harus mencakup 150 sampai 200 kata atau kurang. Abstrak sebaiknya tidak mengulang informasi yang sudah ada dalam judul. Abstrak harus ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, untuk ketentuan di jurnal ceria, untuk ukurannya sendiri, jenis hurufnya adalah Times New Roman dan ukurannya 11. Spasinya masih tetap sama, 1. Harus jelas, deskriptif, dan harus memberikan gambaran singkat masalah yang diteliti. Nah, itu dia. Itu adalah ketentuan dari jurnal ceria. Nah, jadi perlu saya ingatkan lagi, setiap jurnal yang kita akan publish di platform manapun pasti beda-beda ketentuannya. Jadi kalian bisa disesuaikan ya. Nah, selanjutnya adalah pendahuluan. Di pendahuluan di jurnal ceria ada 4 poin yang harus ada di pendahuluan. Yang pertama adalah permasalahan penelitian, yang kedua adalah wawasan dan rencana pemecahan masalah, yang ketiga rumusan tujuan penelitian, yang keempat rangkuman kajian teoritik. Nah, sudah tadi saya sampaikan harus memuat 4 poin tadi. Nah, pada bagian ini kadang-kadang juga dimuat harapan akan hasil dan manfaat penelitian. Nah, itu adalah ketentuan isi dari pendahuluan di jurnal ceria. Selanjutnya adalah metodologi. Untuk metodologi di jurnal ceria harus memuat 1. Rancangan penelitian, yang kedua populasi dan sampel atau sasaran penelitian, ketiga teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen, keempat teknik analisis data. Di jurnal ceria ini pada dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Materi pokok bagian ini adalah yang sudah saya tadi sampaikan ya. Untuk penelitian yang menggunakan alat dan bahan perlu dituliskan spesifikasi alat dan bahannya. Nah, jika kalian memakai penelitian yang memakai alat dan bahan, maka perlu dituliskan ya di jurnal ceria ini. Spesifikasi alat menggambarkan kejanggihan alat yang digunakan, sedangkan spesifikasi bahan menggambarkan macam bahan yang digunakan. Untuk penelitian kualitatif seperti penelitian tindakan kelas, etnografi, fenomenologi, studi kasus, dan lain-lain, perlu ditambahkan kehadiran penelitian dalam kegiatan penelitian ya. Subjek penelitian, informan yang ikut membantu, beserta cara-cara menggali data penelitian, lokasi dan lama penelitian, serta uraian mengenai pengecekan keabsahan hasil penelitian. Nah, untuk metodologi yang harus ada di jurnal ceria itu seperti tadi yang saya sebutkan ya. Nah, kita lanjut. Hasil dan pembahasan. Nah, untuk di jurnal ceria, hasil penelitian disajikan dalam bagian ini adalah hasil bersih. Proses analisis data seperti perhitungan, statistik, dan proses pengujian hipotesis tidak perlu disajikan. Hanya hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis saja yang perlu dilaporkan. Tabel dan grafik dapat digunakan untuk memperjelas penyajian hasil penelitian secara verbal. Tabel dan grafik harus diberikan komentar atau dibahas. Nah, seperti ini untuk hasil dari
Di hasil ini kita boleh memasukkan tabel ataupun gambar. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk hasil kalian di jurnal ceria ini hanya ada hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis saja yang dilaporkan. Tabel dan grafik dapat digunakan untuk memperjelas penyajian. Nah, seperti contoh di samping ya, bisa dimasukkan gambar 1, tabel 1, dan diberi keterangan. Gambar 1 itu apa, tabel 1 itu apa, lalu di bawahnya harus diberi komentar atau dibahas tentang grafik tersebut supaya para readers atau reviewers dapat membaca dan memahami hasil dari penelitian yang telah kita jalankan. Oke, selanjutnya pembahasan. Nah, di pembahasan ini mencakup 5 poin, yaitu menjawab rumusan, masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian, menunjukkan bagaimana temuan-temuan itu diperoleh, menginterpretasi atau menafsirkan temuan-temuan, 4. Mengaitkan hasil temuan penelitian dengan struktur pengetahuan yang telah mapan. Yang kelima, memunculkan teori-teori baru atau modifikasi teori yang sudah ada. Sudah saya sampaikan tadi, di poin pembahasan di poin jurnal ceria ini harus mencakup 5 poin tadi ya. Jangan ada yang terlewat. Dalam menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian, hasil penelitian harus disimpulkan secara eksplisit. Penafsiran terhadap temuan dilakukan dengan menggunakan logika teori-teori yang ada. Temuan berupa kenyataan di lapangan diintegrasikan atau dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya atau dengan teori yang sudah ada. Untuk keperluan ini harus ada rujukan dalam memunculkan teori baru atau teori-teori lama bisa dikonfirmasi atau ditolak. Sebagian mungkin perlu dimodifikasi teori dari teori lama. Nah, jadi di pembahasan ini kalian dapat memasukkan rujukan-rujukan dari teori sebelumnya atau dari jurnal-jurnal sebelumnya atau dari hasil penelitian sebelumnya. Nah, di jurnal ceria kalian boleh membahasnya untuk memunculkan teori-teori yang sudah ada. Sesudah hasil dan pembahasan, kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan adalah menjanjikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan. Nah, jadi kesimpulan itu adalah menyimpulkan atau menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan, mengacu pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian. Nah, kalian di kesimpulan ini dapat menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan yang tadi. Di dalam jurnal ceria, kalian harus mengacu pada tujuan penelitian, kesimpulannya. Nah, berdasarkan kedua hal tersebut, di jurnal ceria ini kalian kesimpulannya harus dapat mengembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian. Nah, untuk daftar pustaka adalah daftar atau rujukan-rujukan yang telah kita tadi kutip di jurnal tadi, diisi dari jurnal tadi. Kalian harus mengutip atau menuliskan nama-nama jurnal atau nama-nama penulis jurnal buku atau skripsi atau jurnal online di daftar pustaka. Jangan sampai terlewat ya teman-teman. Daftar pustaka adalah daftar yang sangat penting loh sebagai citasi kita dalam penulisan. Nah, di jurnal ceria ini juga harus ada loh daftar pustaka. Nah, kalian dapat menulisnya menggunakan apa style. Nah, kalian boleh googling saja ya contoh jurnal atau contoh daftar penulisan daftar pustaka. Nah, di sini saya memperlihatkan hanya
sebagian dari contoh daftar pustaka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.